Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, di hari yang baru ini, tentu dengan sukacita yang baru, kita boleh kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan siraman rohani pagi yang tetap disediakan oleh gereja kita HKBP Setia Negara. Untuk itu, sebelum kita mau mendengarkan dan menerima firman-Nya, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk setiap kemurahan dan belas kasih-Mu yang tentu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami, yang tetap boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Ya Tuhan Allah, saat ini kami mau menerima firman Tuhan. Biarlah sukacita, hikmat, dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan melalui Roh Kudus-Mu berdiam diri di dalam hati kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu itu dan tentu menjadi pelakunya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini Kamis 21 Agustus 2025 kita akan menerima firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan mendengar ratapan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 6 ini ditulis oleh Raja Daud sebagai doa ratapan pribadinya sendiri. Pada saat itu, ia sedang berada dalam penderitaan batin yang begitu mendalam, baik karena sakit, baik karena tekanan musuh, ataupun dosa maupun beban yang sudah dia pikul selama ini. Tetapi di tengah tangis dan ratapannya itu, Raja Daud justru menemukan suatu penghiburan. Dia mempercayai bahwa Tuhan pasti akan mendengarkan ratapannya, bahwa Tuhan pasti akan memahami air matanya ketika dia datang memohon pertolongan kepada Tuhan Allah. Bagaimana Raja Daud berseru dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan telah mendengar tangisannya itu. Dan dari situlah ia berani berkata kepada orang-orang jahat agar menjauh daripada dia, sebab pertolongan Tuhan sudah nyata di dalam kehidupan Daud. Sekalipun pada masa itu Daud begitu merasa tertekan, tetapi dia memohon datang kepada Tuhan Allah agar Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. Daud tentu tidak malu menangis di hadapan Tuhan Allah, karena dia memahami air mata bukanlah kelemahan, melainkan bahasa dari doanya ataupun dari doa-doa kita. Tangisan bukan hanya sekedar luapan emosi kita semata, tetapi ungkapan doa yang paling jujur dari hati kita ketika kita tidak mampu menyampaikannya melalui kata-kata, tetapi Tuhan memahami setiap tetes air mata yang jatuh daripada kita. Banyak orang yang mengira bahwa menangis adalah tanda suatu kelemahan dari diri kita, tetapi dari segi pandangan secara iman, air mata kita menganggap bahwa itu menjadi bahasa rohani yang paling dalam. Bahkan di dalam Mazmur 56 ayat 9, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sendiri menghargai setiap air mata anak-anak-Nya. Dan tentu juga Tuhan mendengar doa orang yang tulus hatinya. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan sudah mendengar ratapan Raja Daud. Dan memang tentu perubahan tidak selalu datang dalam waktu seketika, tetapi kepastiannya adalah bahwa doa didengar dan akan memberikan kekuatan kepada kita.
Sekalipun dalam penderitaan, iman kita bertumbuh ketika kita percaya bahwa Allah dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dan juga kita meyakini bahwa keyakinan iman kita akan memberikan keberanian untuk menghadapi musuh-musuh kita. Setelah Daud yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya, Raja Daud dengan tegas dan berani mengatakan, "Menyingkirlah daripadaku, hai segala orang-orang yang membuat kejahatan itu." Dari sinilah keyakinan iman melahirkan keberanian untuk menghadapi tekanan, untuk menghadapi pencobaan, bahkan untuk menghadapi orang-orang yang mungkin akan merendahkan kita. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah merupakan bentuk keberanian dan pengakuan bahwa Tuhan sudah menolong dan menunjukkan kuasa dan belas kasih-Nya itu. Lalu bagaimana kita dapat memahami melalui nats kita pada saat ini, yaitu marilah kita belajar membawa luka hati kita kepada Tuhan Allah. Jangan kita menutup diri atau memendam rasa sakit hati itu sendiri. Air mata kita pun bisa menjadi bahasa doa untuk kita datang kepada Tuhan Allah melalui doa-doa kita. Ketika kita tidak mampu berkata-kata, tetapi Tuhan mengerti setiap jeritan hati kita ini. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita, sekalipun jawaban-jawaban dari doa kita itu belum terlihat begitu jelas. Tetapi kita mau belajar seperti keyakinan Raja Daud, memberi kita penghiburan. Mungkin masalah kita masih ada, tetapi hati kita dikuatkan karena Tuhan tahu dan kita percaya Tuhan akan mendengarkannya. Dan juga kita mari untuk tetap berani menolak pengaruh jahat. Saat iman kita diteguhkan oleh Allah, kita pun memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa, pergaulan yang merusak, atau tekanan orang-orang yang menyesatkan kita. Melalui Mazmur pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-9 mengingatkan kita bahwa air mata setiap orang percaya tidak akan terbuang secara sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan mendengar dan bertindak pada waktunya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari datang kepadanya sekalipun itu mungkin dalam bentuk ratapan ataupun tangisan kita. Jangan kita ragu untuk percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jangan takut untuk menghadapi musuh-musuh, sebab Tuhan Allah pasti berpihak kepada kita ketika kita percaya di dalam namanya. Dan Dia akan membawa kita keluar dari segala kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita ini dengan caranya sendiri yang begitu sempurna. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Melalui perjalanan kehidupan Raja Daud, Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap percaya dalam setiap pekerjaan tangan-Mu yang begitu luar biasa. Bahkan ketika setiap tetes air mata kami, Tuhan dapat memahaminya ketika kami percaya atas segala kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap melakukan semuanya itu di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga kami dapat disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih dan menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Hujan